Jangan beli saham PTBA. Sekali lagi, jangan beli saham PTBA. Kenapa? Kita bahas di video ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman download ebook kami karena kami sudah menulis ebook yang berisi mengenai hal-hal yang menurut saya bisa dijadikan tambahan referensi untuk investasi Anda ya. Yang pertama, di dalam ebook tersebut kita bahas mengenai mindset investasi, dan yang kedua contoh saham undervalue-nya. Ebook tersebut bisa teman-teman dapatkan secara gratis dengan cara klik link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, di video kali ini kita akan bahas saham PTBA ya, terutama di sisi dividennya karena ini sangat ramai sekali ya, banyak orang membicarakan mengenai dividen PTBA. Diawali dari RUPS di minggu kemarin, di mana RUPS tersebut menghasilkan keputusan bahwa 100% laba yang dihasilkan oleh PTBA di tahun 2022 kemarin akan dibagikan menjadi dividen ya, alias sebanyak 12,6 triliun rupiah akan menjadi dividen. Kurang lebih perhitungannya sekitar Rp1.094 per lembar saham. Ya, jadi teman-teman bisa hitung sendiri tuh, yieldnya sangat bagus sekali. Bahkan untuk harga saham saat ini ya, harga saham di pucuk saat ini dividen yieldnya masih oke, masih besar. Nah, karena keputusan tersebut akhirnya membuat harga saham PTBA di hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 kemarin mengalami kenaikan yang signifikan ya, yang dimana di pagi hari sempat naik 8% ya, sebelum akhirnya ditutup dengan kenaikan 5,23%. Sebelum hari Jumat kemarin sebenarnya dalam waktu sekitar 2 mingguan ya, 2 minggu sebelum RUPS, harga saham PTBA ini sebenarnya sudah berangsur-angsur naik ya, karena memang menghadapi RUPS, dan ketika diputuskan hasil RUPS menebar semua laba menjadi dividen, tiba-tiba harga sahamnya naik. Sampai akhirnya pada saat video ini diambil ya, hari Seninnya ya, harga saham PTBA ditutup di level 3.790. Ya, nah sekarang bagaimana kita melihat dividen ya, dividen mengenai PTBA ini, apakah saat ini atau harga sekarang bisa dibeli atau tidak? Kan seperti itu ya pertanyaannya yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, kita lihat kinerja dari PTBA di tahun 2022, di mana laba dari PTBA tahun 2022 kemarin mencapai 12,5 triliun rupiah atau naik sekitar 60% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 7,9 triliun rupiah ya. Bahkan di 3 tahun terakhir dari tahun 2020, 2021 dan 2022 kenaikannya sangat bagus ya. Oke. Nah, PTBA sendiri secara histori pembagian dividen ini cukup bagus ya, termasuk salah satu emiten yang sangat royal membagikan dividen. Sejak tahun 2018, dividen payout ratio dari PTBA sekitar 75%. Nah, dividen payout ratio itu maksudnya apa? Maksudnya adalah besarnya laba yang dikonversi menjadi dividen ya. Jadi kalau misalkan di tahun 2018 itu di sini tertulis 75%, artinya 75% dari laba bersih tahun 2017 dibagikan atau dikonversi menjadi dividen. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sampai akhirnya tahun 2021 hanya 35% saja, karena memang saat itu PTBA fokus untuk menjaga kasnya ya, karena waktu itu terjadi pandemi yang dimana bisnis semua menurun. Nah, PTBA menjaga kasnya dengan membagi dividen dengan payout ratio yang kecil ya. Tetapi tahun 2022 dan 2023 kembali angkanya 100%. Artinya semua laba yang dihasilkan di tahun sebelumnya itu dikonversi menjadi dividen. Tahun 2022 kemarin dividen per lembar sahamnya sebesar Rp689 dan tahun 2023 ini sebesar Rp1.094 per lembar sahamnya. Oke, apakah PTBA punya kas untuk membagi semua labanya menjadi dividen? Ya, tentu saja ada ya. Kalau kita lihat neraca posisi 31 Maret 2023, di sini ada kas dari PTBA sebesar 5,8 triliun
dan punya deposito sebesar 9,6 triliun rupiah ya. Artinya kalau misalkan semua kas ini dibagikan menjadi dividen atau dikonversi menjadi dividen ya masih ada sisanya ya. Ya cuman memang persediaan kasnya ya di sini kasnya jadi menipis, itu aja sih. Nah, cuman yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian ya, bahwa PTBA atau kinerja PTBA di tahun 2023 ini menurun ya. Kalau kita lihat histori kinerja dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, masuk tahun 2023 kinerjanya sebenarnya menurun, di mana di sisi pendapatan masih naik 21%, tapi laba bruto itu sudah turun 40%, yang membuat laba bersihnya turun 49% ya, dari 2,2 triliun rupiah laba posisi kuartal 1 2022 menjadi 1,1 triliun rupiah untuk posisi laba kuartal 1 2023. Dan yang perlu kita perhatikan juga ya, untuk kas yang dihasilkan ya, kas bersih yang dihasilkan posisi Maret 2023 ini sangat kecil. Dan ini turun 93% dibandingkan tahun 2022 posisi kuartal satunya, yang dimana di tahun kemarin kuartal 1 PTBA masih bisa menghasilkan kas 2,2 triliun rupiah, tapi untuk tahun ini ya, kuartal 1 tahun ini PTBA hanya bisa menghasilkan kas 152 miliar rupiah saja ya. Artinya nanti setelah PTBA membagikan semua labanya menjadi dividen dan kasnya tadi sudah habis, ya sudah, posisi kasnya menipis ya. Dan bisa kita proyeksikan untuk dividen di tahun 2024 kemungkinan tidak 100% lagi ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah proyeksi kinerja kami sampai tahun 2023 ya. Kita lihat untuk pendapatannya, menurut kami walaupun secara tahunan masih naik 21%, tapi kalau kita lihat secara kuartalan sebenarnya 2 kuartal berturut-turut dari sisi pendapatan menurun ya. Termasuk juga laba bersihnya ya. Konsen utama kita di laba bersihnya, di mana kami memprediksi bahwa laba bersih PTBA di tahun 2023 ini kemungkinan turun 50-60% ya. Jadi kurang lebih laba yang dihasilkan di tahun 2023 ini kemungkinan hanya berkisar 4-5 triliun rupiah saja. Artinya apa ya? Artinya siap-siap untuk dividen di tahun 2024 nanti tidak akan sebesar di tahun 2023 sekarang. Nah, dan kalau kita lihat pergerakan harga saham PTBA ini juga sangat-sangat volatile ya, yang dimana di bulan Mei kemarin harga saham PTBA ini jatuh ya, jatuh kurang lebih sampai 30%. Kemudian di bulan Juni ya, masuk di awal bulan Juni ya, akhir bulan Mei dan awal bulan Juni tiba-tiba harga sahamnya ya rebound sendiri ya, rebound sampai sekitar 30% juga ya. Jadi dalam 2 bulan terakhir harga saham PTBA ini termasuk yang cukup volatile. Nah, di harga 3.790 secara valuasi masih menunjukkan level PBV 1,5 kali dengan P ratio 10 kali. Proyeksi ROE-nya antara 15-20%, di mana ROE di tahun 2023 ini jauh di bawah tahun 2022 kemarin, di mana tahun 2022 kemarin ROE dari PTBA sempat menyentuh level 40-an% ya. Jadi di tahun 2023 ini benar-benar kinerja PTBA mengalami penurunan yang signifikan ya. Jadi bukan hanya sekedar turun, tapi benar-benar anjlok kinerjanya. Dari pemaparan yang singkat tersebut bisa kita simpulkan bahwa kinerja PTBA di tahun 2023 jelas-jelas menurun ya, bahkan penurunannya signifikan. Kalau kinerja perusahaan menurun signifikan dan di sisi lain perusahaan membagikan dividen dengan yield yang besar, sangat dimungkinkan setelah tanggal cum-date atau tanggal ex-cum-date biasanya harga sahamnya jatuh. Nah, sekarang kita hitung-hitungan yield nih ya. Kalau misalkan kita beli saham PTBA anggap saja di harga 4.000 ya. Nah, di harga 4.000 dividen yield yang kita terima masih sekitar 27%, di mana itu jelas yield yang masih sangat bagus ya.
Kemudian kalau misalkan kita anggap kinerja PTBA di tahun 2023 ini jatuh 60% ya dengan proyeksi dividen payout ratio sekitar 70-100%, maka bisa kita proyeksikan untuk dividen yield di harga 4.000 di tahun 2024 nanti berkisar antara 7-10%, di mana itu juga yield yang menurut saya masih bagus. Cuman teman-teman ya, kalau misalkan Anda mau beli saham PTBA dengan mengharapkan dividen yield di tahun ini saja, alias Anda beli saham PTBA di harga sekarang, katakanlah di harga 4.000, kemudian Anda berencana untuk menjual saham PTBA di tanggal ex-cum date, ya menurut saya lebih baik jangan beli saham PTBA karena itu namanya spekulasi. Tapi berbeda kalau Anda menerapkan dividen investing, di mana Anda membeli saham PTBA di harga sekarang, ya kemudian di tanggal ex-cum date-nya biasanya harga sahamnya jatuh dan makin turun, justru Anda makin beli karena Anda memproyeksi, Anda mengejar dividen untuk tahun-tahun setelah tahun ini, ya tahun 2024 maupun 2025 nanti, yaitu berbeda cerita. Itu namanya dividen investing dan itu bisa dilakukan. Oke, mungkin itu sekilas pendapat saya mengenai saham PTBA, terutama di sisi dividennya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu Anda di webinar hari Jumat besok. Dan salam Passive Income.